Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatus Solehah dari MPIC. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam merujuk pada proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian semua kegiatan yang terkait dengan institusi pendidikan Islam. Ini meliputi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, kurikulum, dan pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan Islam juga mencakup aspek kepemimpinan yang berlandasan nilai-nilai Islam untuk mengarahkan proses pendidikan Islam dengan ajaran agama Islam. Poin yang kedua, kepemimpinan pendidikan Islam. Kepemimpinan pendidikan Islam merujuk pada peran dan praktik kepemimpinan dalam konteks lembaga pendidikan yang berbasis Islam. Ini mencakup pengelolaan sekolah, pengambilan keputusan strategis, dan orientasi pendidikan Islam yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Para pemimpin pendidikan Islam bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan Islam diselenggarakan tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga moral, spiritual, dan keagamaan sesuai dengan ajaran Islam. Poin yang ketiga yaitu ruang lingkup, di mana ruang lingkup manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam meliputi 1. Perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan siswa. 2. Manajemen sumber daya. Mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan fisik secara efektif untuk mendukung tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga, kepemimpinan pendidikan. Membangun kepemimpinan yang berorientasi pada nilai-nilai Islam termasuk kepemimpinan moral dan spiritual. Yang keempat, pengembangan profesional. Menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan manajemen di lembaga pendidikan. Yang kelima, evaluasi dan pengawasan. Menilai kinerja siswa, staf, dan lembaga secara berkala untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang keenam, hubungan masyarakat. Membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan stakeholder untuk mendukung dan memperkuat lembaga pendidikan Islam. Poin yang keempat yaitu fungsi manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, perencanaan. Merencanakan tujuan-tujuan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam, serta merancang kurikulum dan strategi pembelajaran yang mempromosikan nilai-nilai agama. Yang kedua, pengorganisasian. Mengorganisir sumber daya manusia, fisik, dan keuangan agar efisien dan efektif dalam mendukung proses pendidikan Islam. Yang ketiga, pengarahan atau directing, yaitu mengarahkan dan memotivasi staf pendidikan untuk melaksanakan tugas mereka dengan penuh dedikasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat, pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran, evaluasi, dan penilaian untuk memastikan kualitas dan konsistensi dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kelima, evaluasi. Melakukan evaluasi terhadap program-program pendidikan dan mencapai siswa dengan pertimbangkan aspek spiritual, moral, dan intelektual. Yang keenam, pengembangan profesional. Menyediakan program pengembangan profesi untuk meningkatkan kompetensi staf pendidikan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan pengajaran dan manajemen. Poin yang kelima, hubungan manajemen pendidikan Islam dan kepemimpinan. Hubungan antara manajemen pendidikan Islam dan kepemimpinan erat terkait dalam konteks pengelolaan institusi pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam memfokuskan pada pengelolaan sumber daya, kurikulum, dan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam sebagai landasan. Sementara itu, kepemimpinan dalam konteks ini mencakup kemampuan untuk mengarahkan visi, memotivasi, dan pengelolaan staf serta siswa dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Poin yang keenam yaitu model dan gaya kepemimpinan pendidikan Islam. Pertama, kepemimpinan berbasis nilai.
Model ini menekankan pentingnya memimpin dengan nilai-nilai Islam sebagai pedoman utama. Pemimpin menggunakan prinsip-prinsip moral dan etika Islam dalam mengambil keputusan dan berinteraksi dengan stakeholder. Yang kedua, kepemimpinan transformatif. Model ini menekankan pada transformasi dan perubahan positif di lingkungan pendidikan. Pemimpin memotivasi dan menginspirasi staf serta siswa untuk mencapai potensi penuh mereka dengan memadukan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, kepemimpinan servant atau pelayanan. Model ini menempatkan pelayanan kepada orang lain sebagai inti kepemimpinan. Pemimpin berfungsi sebagai pelayanan untuk membantu dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan staf dan siswa mereka. Poin yang ketujuh, implementasi manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam. Yang pertama, visi dan misi. Menetapkan visi yang jelas untuk lembaga pendidikan Islam yang mencerminkan tujuan akhir yang ingin dicapai, serta misi yang mendukung visi tersebut. 2. Perencanaan strategis. Pengembangan rencana strategis yang komprehensif untuk mencapai tujuan pendidikan Islam dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada. 4. Kepemimpinan efektif. Kepemimpinan yang kuat dan efektif sangat penting dalam mengarahkan dan menginspirasi staf pendidikan serta mengelola sumber daya dengan baik. Yang keempat, manajemen sumber daya. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur yang efisien dan transparan agar mendukung proses belajar mengajar. Yang kelima, pembinaan dan pengembangan guru. Memberikan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan kepada para pendidik untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.